Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memberitahukan hasil dari diskusi kami mengenai review and inspection. Yang disusun oleh Dita Faradila dengan NPM 2017-05-1002, M. Farhan Fadilah dengan NPM 2017-05-1068, dan Siti Nabila dengan NPM 2057-05-1006. Apa itu review dan inspection? Review dan inspection adalah kegiatan jaminan kualitas yang memeriksa kualitas hasil proyek. Ini melibatkan pemeriksaan perangkat lunak, dokumentasinya, dan catatan proses untuk menemukan kesalahan dan kelalaian serta pelanggaran standar, serta pengujian program sebagai bagian dari proses umum verifikasi dan validasi perangkat lunak. Selama peninjauan, beberapa orang memeriksa perangkat lunak dan dokumentasi terkait, mencari potensi masalah dan ketidaksesuaian dengan standar. Tim peninjau membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kualitas perangkat lunak atau dokumen proyek. Manajer proyek kemudian dapat menggunakan penilaian ini untuk membuat keputusan perencanaan dan mengalokasikan sumber daya untuk proses pengembangan. Kualitas review didasarkan pada dokumentasi yang telah dihasilkan selama proses pengembangan perangkat lunak. Selain spesifikasi perangkat lunak, desain, kode, model proses, rencana pengujian, prosedur manajemen konfigurasi, standar proses, dan manual penggunaan semuanya dapat ditinjau. Tinjauan harus memeriksa konsistensi dan kelengkapan dokumen atau kode yang ditinjau, dan jika standar telah ditetapkan, pastikan bahwa standar kualitas ini telah diikuti. Kegiatan review dan inspection tidak hanya tentang memeriksa kesesuaian dengan standar. Mereka juga digunakan untuk membantu menemukan masalah dan kelalaian dalam perangkat lunak atau dokumentasi proyek. Kesimpulan dari tinjauan harus dicatat secara resmi sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Jika masalah telah ditemukan, komentar pengulas harus dituliskan ke pembuat perangkat lunak atau siapapun yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian. Apa itu tujuan dan review inspection? Tujuan dari review dan inspection adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, bukan untuk menilai kinerja orang-orang dalam tim pengembangan. Reviewing adalah proses mendeteksi kesalahan publik dibandingkan dengan proses pengujian komponen yang lebih pribadi. Seringkali, kesalahan yang dibuat oleh individu terungkap ke seluruh tim pemrograman. Untuk memastikan bahwa semua pengembang terlibat secara konstruktif dengan proses peninjauan, manajemen proyek harus peka terhadap masalah individu. Mereka harus mengembangkan budaya kerja yang memberikan dukungan tanpa menyalahkan ketika kesalahan ditemukan. Progress review membandingkan kemajuan aktual dalam proyek perangkat lunak dengan kemajuan yang direncanakan. Perhatian utama mereka adalah apakah proyek akan memberikan perangkat lunak yang berguna, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Progress review mempertimbangkan faktor eksternal dan perubahan keadaan. Dapat berarti bahwa perangkat lunak yang sedang dikembangkan tidak lagi diperlukan atau harus diubah secara radikal. Yang ketiga adalah proses review. Ada 3 tahap pada proses review. Yang pertama adalah preview activity, yang kedua the review meeting, dan yang ketiga adalah post-review activity. Yang pertama, pre-review activity atau kegiatan pra-peninjauan. Pre-review activity adalah kegiatan persiapan yang penting agar tinjauan menjadi efektif. Biasanya, kegiatan pra-review berkaitan dengan perencanaan review dan persiapan review. Perencanaan peninjauan melibatkan pembentukan tim peninjau.
pengaturan waktu, dan tempat untuk peninjauan, dan pendistribusian dokumen yang akan ditinjau. Selama persiapan peninjauan, tim dapat bertemu untuk mendapatkan gambaran umum tentang perangkat lunak yang akan ditinjau. Anggota tim peninjau individu membaca dan memahami perangkat lunak atau dokumen dan standar yang relevan. Kemudian yang kedua adalah the review meeting. Selama rapat peninjauan, penulis dokumen atau program yang ditinjau harus menelusuri dokumen bersama tim peninjau. Tinjauan itu sendiri harus relatif singkat, paling lama 2 jam. Satu anggota tim harus memimpin tinjauan, dan yang lain harus secara resmi mencatat semua keputusan tinjauan dan tindakan yang akan diambil. Selama peninjauan, ketua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komentar yang diajukan dipertimbangkan. Ketua peninjau harus menandatangani catatan komentar dan tindakan yang disepakati selama peninjauan. Dan tahap yang terakhir adalah post-review activity. Setelah pertemuan review berakhir, isu dan masalah yang diangkat selama review harus ditangani. Tindakan mungkin melibatkan perbaikan bug, perangkat lunak, pemfaktoran ulang perangkat lunak agar sesuai dengan standar kualitas, atau penulisan ulang dokumen. Kadang-kadang, masalah yang ditemukan dalam tinjauan kualitas sedemikian rupa sehingga tinjauan manajemen juga diperlukan untuk memutuskan apakah lebih banyak sumber daya harus disediakan untuk memperbaikinya. Setelah perubahan dibuat, ketua review dapat memeriksa bahwa semua komentar review telah diperhitungkan. Terkadang, tinjauan lebih lanjut akan diperlukan untuk memeriksa bahwa perubahan yang dibuat mencakup semua komentar tinjauan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, ada program inspection. Program inspection ialah untuk mereview di mana anggota tim berkolaborasi untuk menemukan bug dalam program yang sedang dikembangkan. Inspeksi dapat menjadi bagian dari proses verifikasi dan validasi perangkat lunak. Mereka melengkapi pengujian karena tidak memerlukan program untuk dieksekusi. Versi sistem yang tidak lengkap dapat diverifikasi dan direpresentasi seperti model UML dapat diperiksa. Program inspection melibatkan anggota tim dari berbagai latar belakang yang membuat tinjauan yang cermat. Baris demi baris dari kode sumber program. Mereka mencari cacat dan masalah yang menjelaskan pada pertemuan inspeksi. Cacat mungkin kesalahan logis, anomali dalam kode yang mungkin menunjukkan kondisi yang salah atau fitur yang telah dihilangkan dari kode. Tim peninjau memeriksa model desain atau kode program secara rinci dan menyoroti anomali dan masalah untuk diperbaiki. Selama inspeksi, daftar periksa kesalahan pemrograman umum sering digunakan untuk memfokuskan pencarian bug. Daftar periksa ini mungkin didasarkan pada contoh dari buku atau dari pengetahuan tentang cacat yang umum dalam domain aplikasi tertentu. Sini terdapat full class yang dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan data, kesalahan kontrol, dan kesalahan input atau output. Dalam kesalahan data terdapat inspection check. Yang pertama ada apakah semua variabel program diinisialisasi sebelum nilainya digunakan. Yang kedua, apakah semua konstanta telah diberi nama. Yang ketiga, haruskah batas atas array sama dengan ukuran array atau ukuran kurang dari 1. Yang keempat, jika string karakter digunakan, apakah pembatas ditetapkan secara eksplisit? Yang kelima, apakah ada kemungkinan buffer overflow? Selanjutnya ada kesalahan kontrol. Yang pertama itu, untuk setiap pertanyaan kondisional, apakah kondisinya benar? Yang kedua, apakah setiap loop pasti akan berakhir? Yang ketiga, apakah pertanyaan majemuk dikurang dengan benar? Yang keempat, dalam pertanyaan kasus,
apakah semua kemungkinan harus diperhitungkan? Yang kelima, jika jeda diperlukan setelah setiap kasus dalam pertanyaan kasus, apakah sudah disertakan? Yang ketiga itu ada kesalahan input atau output. Yang pertama, apakah semua variabel input digunakan? Yang kedua, apakah semua variabel keluaran diberi nilai sebelum dikeluarkan? Yang ketiga, bisakah input tak terduga menyebabkan korupsi? Selanjutnya ada kesalahan antarmuka. Inspection check-nya yang pertama, apakah semua panggilan fungsi dan metode memiliki jumlah parameter yang benar? Yang kedua, apakah tipe parameter formal dan aktual cocok? Yang ketiga, apakah parameter dalam urutan yang benar? Yang keempat, jika komponen mengakses memori bersama, apakah mereka memiliki model struktur memori bersama yang sama? Selanjutnya ada kesalahan manajemen penyimpanan. Yang pertama, jika struktur tertaut diubah, apakah semua tautan telah dipindahkan dengan benar? Yang kedua, jika penyimpanan dinamis digunakan, apakah ruang telah dialokasikan dengan benar? Yang ketiga, apakah ruang secara eksplisit tidak dialokasikan setelah tidak lagi diperlukan? Selanjutnya, yang ketiga ada kesalahan manajemen pengecualian. Inspection check-nya, apakah semua kemungkinan kondisi kesalahan telah diperhitungkan? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.